Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Debbie Cynthia Dewi dari Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena yang saat ini lagi viral dan juga menjadi PR kita sebagai pendidik khususnya pada anak usia dini. Dan presentasi saya di sini saya beri judul Ketika Anak PAUD Lebih Akrab sama Brain Rot Dibandingkan dengan Nilai-Nilai Pancasila. Dan untuk penjelasan selengkapnya, mari kita lihat di slide berikutnya. Kan anak usia dini atau PAUD berada pada fase golden age atau usia emas, di mana otak anak berkembang sangat pesat dan menjadi peniru yang sangat ulung. Pada masa ini, penanaman nilai-nilai moral kebangsaan yang tertuang dalam Pancasila seharusnya menjadi fondasi utama. Namun, realitas sosiologis menunjukkan fenomena yang mengkhawatirkan. Arus digitalisasi membuat dampak berupa tingginya intensitas anak berinteraksi dengan gadget tanpa pengawasan. Dampak instan yang viral belakangan ini adalah maraknya kasus perundungan atau bullying, verbal maupun fisik yang dilakukan oleh anak usia dini. Hilangnya sopan santun kepada orang tua atau guru, serta minimnya rasa berbagi yang disebut dengan egosentrisme ekstrim. Fenomena ini menjadi alarm keras bahwa nilai-nilai luhur Pancasila seperti kemanusiaan yang adil dan beradab serta gotong royong sedang mengalami pengikisan serius sejak usia dini. Dampak paling viral saat ini adalah paparan fenomena brain rot, sebuah istilah sosiokulturasi untuk menggambarkan konsumsi konten digital berdurasi pendek yang minim substansi, memiliki ritme visual yang sangat cepat serta sering kali membuat bahasa gaul yang agitatif, kasar, atau tidak logis. Adapun beberapa ciri-ciri dari anak yang sudah ketergantungan gawai atau gadget adalah yang pertama, kehilangan kontrol waktu. Dalam artian, anak tidak mampu berhenti menggunakan gawai secara sukarela, meskipun durasi yang disepakati telah habis. Jadi anak masih fokus dan tidak bisa lepas dari gawai atau gadget mereka. Yang kedua, digital tantrum atau gejala putus zat atau withdrawal symptoms, yang diartikan bahwa ketika gawai atau gadget diambil atau koneksi internet terputus, anak menunjukkan reaksi emosional yang ekstrim, seperti menangis histeris, berteriak, melempar barang, hingga melakukan kekerasan fisik kepada orang tua, atau bahkan terkadang menyakiti dirinya sendiri. Dan yang ketiga adalah preokupasi, yakni pikiran anak terus-menerus tertuju pada gawai atau gadget, bahkan saat sedang makan, belajar, atau berkumpul dengan keluarga. Ini menunjukkan bahwa anak ini sudah mengalami ketergantungan pada gadget tersebut. Dan yang keempat adalah abai terhadap kebutuhan dasar, yakni anak mulai malas makan, menahan buang air kecil atau besar demi tidak meninggalkan layar, dan mengalami gangguan pola tidur atau insomnia. Hal itulah yang beberapa ciri dari anak-anak yang sudah ketergantungan gawai atau gadget. Setelah kita mengetahui ciri-ciri dari anak yang sudah ketergantungan dengan gadget atau gawai, dan untuk penjelasan selanjutnya ini adalah apa sih korelasi antara Pancasila dengan fenomena anak yang mengalami brain rot. Coba kita hubungkan dengan Pancasila yang terdiri dari 5 sila. Pada sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa, kita tahu bahwa konsep Pancasila adalah menumbuhkan akhlak mulia, kejujuran, serta kesadaran bahwa diri mereka adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki batasan moral. Tapi setelah adanya gawai, dampak brain rot ini adalah anak-anak yang mengalami brain rot kehilangan orientasi tentang apa yang sakral, tabu, atau tidak sopan. Mereka meniru kata-kata kasar, tren menantang bahaya, hingga perilaku tidak senonoh dari internet. Nilai spiritualitas dan kontrol moral digantikan oleh pemujaan terhadap jumlah likes and views, atau yang bisa disebut dengan hedonisme digital. Sedangkan pada sila kedua, korelasinya adalah pada konsep Pancasila harusnya membentuk manusia yang beradab dan adil. Pada dampak brain rot tersendiri, pada anak, paparan video berdurasi pendek dengan stimulus visual yang brutal membuat sirkuit empati di otak anak menyusut dan berakibat anak hilang adab dan anak hilang kemanusiaan. Sedangkan pada sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia,
Pada konsep Pancasila, yakni menanamkan jiwa solider, mau berbagi, bekerja sama, atau gotong royong, dan memikirkan kepentingan kelompok. Pada dampak brain rot pada anak, Gawai menciptakan gelembung individualisme yang akut. Anak yang mengalami brain rot akan menolak bermain secara komunal dengan teman sebaya. Mereka menjadi antisosial, tidak mau mengalah, egois, dan kehilangan kemampuan untuk berkolaborasi. Jiwa gotong royong menjadi akar sila ketiga mati sebelum sempat berkembang. Pada sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, pada konsep Pancasila yaitu melatih anak untuk bermusyawarah, mendengarkan orang lain, dan menggunakan akal sehat dalam menyelesaikan masalah. Dampak dari brain rot pada anak, konten brain rot merusak rentang perhatian anak. Mereka menjadi impulsif dan tidak sabaran. Ketika berdiskusi atau bermain, anak tidak mampu mendengarkan pendapat temannya. Jika ada konflik kecil saat bermain, alih-alih berkompromi, mereka akan langsung mengamuk atau memukul. Dan pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pada konsep Pancasila yaitu menghargai hak orang lain dan tidak merugikan kepentingan umum. Sedangkan dampak dari brain rot adalah anak dengan gejala brain rot menganggap dunia nyata harus berjalan instan sesuai algoritma gawai atau gadget yang memanjakan mereka. Mereka merampas mainan teman tanpa rasa bersalah, merebut hak orang lain, dan mengeksploitasi lingkungan sekitarnya demi kepuasan ego sendiri. Ketimpangan antara paparan dunia digital dan dunia nyata menghasilkan dua implikasi perilaku utama pada anak PAUD yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pada manifestasi perilaku anak PAUD, yang pertama adalah digital tantrum dan agresivitas atau yang disebut dengan minim adab, yang diartikan bahwa anak yang kecanduan konten brain rot terbiasa dengan kepuasan instan. Contohnya, ketika gawe diambil atau keinginan mereka di dunia nyata tidak terpenuhi, mereka mengalami digital tantrum, yaitu luapan kemarahan ekstrim yang disertai tindakan destruktif. Contohnya, melempar barang, memukul orang tua, atau bahkan menyakiti diri mereka sendiri. Perilaku ini mencerminkan hilangnya nilai keluhuran budi pekerti pada anak tersebut. Dan yang kedua adalah normalisasi kekerasan verbal dan fisik. Di dalam ekosistem PAUD, pendidik mulai kerap menemukan anak-anak usia 4-6 tahun yang melakukan perundungan terhadap temannya yang memiliki kekurangan. Mereka mengejek menggunakan istilah-istilah internet bernada merendahkan atau menirukan gerakan kekerasan fisik dari game atau video yang tidak ramah anak. Tindakan ini meruntuhkan konsep kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk mengembalikan sikap dan perilaku anak usia dini pada nilai-nilai Pancasila pada generasi digital saat ini, diperlukan rekonstruksi strategi yang melibatkan pusat pendidikan. Yang pertama adalah intervensi mikrosistem rumah. Orang tua harus mengembalikan fungsi rumah sebagai pusat edukasi moral pertama melalui digital detox reguler dalam artian pembatasan ketat durasi penggunaan gawai atau gadget maksimal 1 jam per hari untuk usia 2-5 tahun. Hal ini sesuai rekomendasi dari World Health Organization atau WHO. Dan yang kedua adalah co-viewing atau edukasi aktif. Dalam artian, orang tua wajib mendampingi anak saat mengakses media, menyaring konten, dan memberikan penjelasan moral ketika terdapat tayangan yang tidak sesuai nilai kesopanan. Untuk intervensi yang kedua adalah mikrosistem sekolah, yakni revitalisasi P5 dan pedagogi berbasis berkemanusiaan manusia. Dalam hal ini, lembaga PAUD harus mendesain kurikulum yang menjadi antitesis dari sifat digital yang individualistis. Yang pertama adalah mengoptimalisasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau disebut dengan P5 dengan menyusun proyek sosial bertema kita semua bersaudara. Misalkan seperti itu. Melalui aktivitas nyata seperti berbagi bekal makanan, menjenguk teman yang sakit, atau merawat tanaman bersama untuk mengasah empati pada anak usia dini. Dan yang kedua adalah metode sosiodrama atau role playing atau bermain peran.
yaitu mengajak anak bermain peran menjadi tokoh-tokoh penolong untuk melatih kecerdasan sosio-emosional mereka secara konkret di dunia nyata. Setelah kita mengetahui beberapa komponen yang membuat anak menjadi brain rot, dapat kita simpulkan bahwa fenomena brain rot pada kelompok usia dini terbukti secara ilmiah menjadi katalis utama degradasi moral yang mengikis nilai-nilai Pancasila. Ketergantungan gawai atau gadget pada anak bukanlah kesalahan anak semata, melainkan hasil dari interaksi lingkungan yang tidak terfilter dengan desain teknologi yang sangat adiktif. Mengatasi fenomena ini memerlukan ketegasan orang tua untuk melakukan digital detox dan mengembalikan hak anak untuk mengeksplorasi dunia nyata secara motorik dan sosial. Pancasila adalah software jiwa manusia Indonesia, sedangkan gadget atau gawai dengan konten brain rot adalah malware atau virus yang merusak sistem operasi tersebut. Anak yang mengalami brain rot tidak memiliki ruang di otaknya untuk mencerna nilai-nilai Pancasila karena kapasitas kognitif dan emosional mereka telah dipenuhi oleh sampah digital. Oleh karena itu, menyelamatkan anak dari ketergantungan gawai bukan lagi sekedar masalah kesehatan fisik atau mata, melainkan masalah penyelamatan ideologi dan karakter masa depan bangsa Indonesia. Demikian pemaparan dari presentasi saya. Terima kasih sudah stay tune dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.